apa ya? Um, I will have. Learning Yes. English. Okay. Then. By for 5 years. I will have been learning English for 5 years. Ya. Oke. Jadi future perfect continuous tense ini waktunya gini. Jadi dia digunakan untuk mengungkapkan waktu atau mengungkapkan suatu kejadian yang akan telah sedang dilakukan di masa yang akan datang. Jadi masih berlangsung gitu maksudnya tadi. Maksudnya belum selesai itu tadi, artinya masih berlangsung. Contohnya besok saya akan masih belajar bahasa Inggris jam segini gitu. Contohnya gini ya, gambarannya Miss Diska itu bilang sama temen atau sama orang-orang gitu kan, banyak orang lah gitu. Miss Diska bilang, oh besok jam segini saya masih sedang belajar bahasa Inggris gitu. Besok jam segini ini saya masih belajar bahasa Inggris gitu. Okay. Jadi belum selesai gitu. Contohnya nanti Miss Diska pas suatu saat ditanya lagi sama dosen atau sama sama atasan gitu kan kalau sudah bekerja. Ya nanti Miss Diska bilang, oh 2 hari lagi jam segini saya masih dalam perjalanan ke Jakarta. Jadi Miss Diska itu bilangnya sekarang meskipun kegiatannya itu akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan. Gitu. Eh, Kamu bisa nggak datang ke meeting besok gitu contohnya. Maaf Pak, besok jam berapa? Besok jam 2. Oh jam 2 besok saya masih belajar bahasa Inggris gitu. Tadi belum selesai ya yang dijelaskan Miss Diska tadi. Belum selesai artinya masih sedang berlangsung seperti itu. Oke, contoh kalimatnya berarti pakai have, been sama kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahin ing, ya kan, Miss Diska? Ya. Oke, ya. Jadi contoh kalimatnya kalau tadi contohnya besok saya akan masih sedang belajar bahasa Inggris jam segini gitu kan. Berarti I will have been I will have been learning English at this time tomorrow gitu kan. I will have been learning English at this time tomorrow. Ya, saya akan sedang belajar bahasa Inggris jam segini besok. Oke. Ini kita bahas ya. We discuss about this because this is really important. Oke, kalau di kampus Miss Diska dikasih contoh apa saja kalau di kampus kemarin waktu belajar di kampus? Yes, dikasih contohnya di kampus. Kayak he will have been watching Yes, he will have been watching soccer like that, Mister. Oke, waktunya keterangannya di masa yang akan datang, di masa depan, ya kan? Oke, he will have been watching movie at this time tomorrow bisa juga. Dia akan telah sedang menonton film, ya kan? Jam segini besok. Gitu. Yaitu kata-kata yang sering kita gunakan sebenarnya mengenai future perfect continuous tense ini sebenarnya adalah kata-kata yang sering kita gunakan. Ya, contohnya kita sering bilang sih, sering ditanya gitu kan, kemudian sering menyatakan hal-hal yang di masa yang akan datang. Ya, contohnya, oh besok nggak bisa jam segini, besok saya jam segini ini
masih belajar bahasa Inggris gitu. Atau besok saya jam segini masih perjalanan ke Jakarta. Belum sampai Jakarta, masih di jalan gitu. Masih dalam perjalanan. Something like that. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris itu kadang kalau kita mengikutin penjelasannya kita bingung gitu kan. Kadang kalau kita terlalu mengikutin penjelasannya kita bingung. Ya, seperti yang Miss Tiska tadi bilang, untuk digunakan untuk waktu untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi belum selesai gitu kan. Jadi kita mikirnya gimana kok digunakan untuk kejadian yang akan datang, tapi belum selesai gitu kan, kita kan nggak paham. Nah, makanya kita harus tahu maksud kalimatnya itu kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat penjelasannya, kita bingung kadang. Nah, kita harus tahu contohnya. Maka dilihat dulu contohnya gimana gitu. Oke, sampai like that. Jadi maksudnya ya seperti yang kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya itu tadi dikelompok-kelompokkan, namanya future perfect continuous. Ya, something like that. Oke. Miss Eka kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai ini future perfect continuous? Ada yang bingung nggak Miss Eka? Yes. Bingung semua karena saya udah kelewat banyak jadi Yes. Ya. Oke. saya kelewat banyak ya, terus udah gitu jarang kita ke terus apa namanya, ya paling kalau penggunaan bahasa Inggris sehari-hari ya ya berjalan aja sih. Yes. Ya, Kalau tapi email itu kan penting sih. yeah, something like that. Okay, so I need to know about the writing, penulisannya, because in English is the most important is writing, reading, and speaking, and as well as listening ya, dan juga mendengarkan. Okay, so can you please open the Google document, Miss Eka? Google document, the Google Drive, Google Drive. Yeah, Miss Tiska also dan Mr. Iqbal also. You can open the Google document, so you can write there, and I can explain to you by writing also in Google document, or I will send the link in the group. But I see Mr. Iqbal already here, Mr. Iqbal in the Google document, and Miss Eka. Miss Eka, you can enter the Google document, please. Yeah, Miss Tiska, have you opened the Google Documents? Google Documents. Itu di learning English nih ya? Yes, Student Learning English. Okay, Miss Tiska dan Miss Eka already here. Okay, Miss Eka, Miss Tiska, you can open the bottom bawah, the last button paling bawah. Paling bawah ya, ada lembaran baru. Oke, saya akan tulis di sini. Okay, can you see my writing, Miss Eka? Yeah, the title is Future Perfect Continuous. Future Perfect Continuous. Okay, Future Perfect Continuous. Penjelasannya tadi gimana Miss Tiska? Future Perfect Continuous. Penjelasannya digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan
depan. Yes, kejadian di masa depan. Oke. Tetapi kejadiannya belum selesai. Oke. Bisa digunakan seperti itu, tetapi kadang seolah-olah kelihatannya apa ya, hambar gitu. Orang nggak begitu langsung paham gitu maksudnya. Berarti digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan. Masa depan tuh artinya masa yang akan datang, seperti besok, nanti, itu sudah masa depan kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan. Artinya ini dalam kurung. Oke, saya ambil dari Mistiska. Digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan kejadian di masa depan yang akan sedang terjadi, ya, yang akan telah sedang terjadi. Kan ada have, ada has, ya, yang akan telah sedang terjadi, yang akan telah sedang terjadi. Oke, yang akan telah sedang terjadi. Oke, jadi kejadiannya ini sudah dilakukan, ya, sudah terjadi, tetapi masih berlangsung. Jadi belum selesai tadi. Berarti masih berlangsung atau belum selesai. Oke, dijabarkan seperti itu. Contohnya dulu, example. Saya kasih contoh nomor 1. Number 1 is Miss Diska akan sedang melakukan perjalanan, akan sedang pergi ke Jakarta besok jam segini. Miss Diska akan sedang pergi ke Jakarta besok jam segini. Berarti Miss Diska will have been on the way. Ku menjadi going ya. Going to Jakarta at this time tomorrow. Yeah, something like that. Miss Diska will have been on the way going to Jakarta at this time tomorrow. Artinya Miss Diska akan telah sedang perjalanan ke Jakarta gitu, pergi ke Jakarta jam segini besok. Jam segini itu besok Miss Diska udah melakukan perjalanan ke Jakarta gitu, artinya udah berangkat. Miss Diskanya itu udah berangkat, tetapi masih di jalan, masih dalam perjalanan ke Jakarta. Oke, contoh yang nomor 2 saya suruh Mr. Iqbal ngasih contoh, diucapkan dulu aja. Mr. Iqbal, can you please give the example for number 2 of future perfect continuous tense? Can you please give example for number 2, Mr. Iqbal? Yes, number 2. Dulu Mr. Iqbal sudah kayaknya pelajari ini, because you have learned about this before. Okay, my father will have been. Okay, my father will have been. Okay. Kata kerjanya bentuk pertama, kemudian ditambahin ing. Semua yang continuous dalam bahasa Inggris itu selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahin ing. My
father will have been, akan sedang apa? Ya. Office, ya go to office. Go-nya berarti will have been driving. At this time next week atau tomorrow atau next 2 days, 2 hari lagi, next 3 days, something like that. My father will have been driving. Apa yang dikendarai ini? Will have been driving. Driving apa ini? Driving. My father will have been driving a car. Kasih Mr. Iqbal, a car. Berarti nggak boleh car aja, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu harus a car, itu artinya sebuah mobil. Jadi dia sedang mengemudikan sebuah mobil, gitu keterangannya. Good. My father will have been driving a car, go to office at next week. At waktunya Mr. Iqbal, waktunya at. Nah, kalau at itu menjelaskan waktu. Jadi kata-kata yang ada kata at, tulisannya at itu spesifik. Jadi harus ada keterangan waktunya. Karena next week ini kan waktunya 24 jam, kan next week ya, minggu depan. Jadi satu hari kan waktunya 24 jam. Jadi harus ada keterangan waktunya. Kalau nggak ada keterangan waktunya, in next week. Kalau udah bilang at, berarti detail, disebutkan tempatnya, waktunya, spesifiknya. Seperti I am at home. At home berarti di rumah. Kalau dicari langsung ketemu di rumah. I am at Citata Cafe, in Cibinong, Bogor. Dicari Citata Cafe di Cibinong, sampai itu. At keterangan waktunya belum Mr. Iqbal, at 2 p.m, at 3 p.m. Waktunya belum ada. My father will have been driving a car go to office at jam berapa? Kalau saya tadi bilangnya at this time, artinya saat ini, at this time, ya waktu sekarang ini gitu maksudnya. Kalau dikasih keterangan waktunya jam, at 7 p.m. next week. Kalau at itu harus disebutkan jamnya atau spesifiknya, ya detail, ya at 7 p.m. Tapi kalau in, ya itu boleh keterangannya in next week, in 2 days next, dalam 2 hari lagi. In tomorrow juga, karena waktunya 24 jam. Tolong dibaca Mr. Iqbal, please read number 2. Please read number 2, Mr. Iqbal. Yes. My father will have been driving a car go to office at 7 p.m. next week. Artinya itu gimana Mr. Iqbal? What is the meaning? Artinya, what is the meaning of this sentence? Yes. Ayah saya telah akan mengendarai sebuah mobil. Yes. Pergi ke kantor jam 7 pagi. 7 p.m. Minggu selanjutnya. 7 p.m. 7 p.m. berarti jam 7. 7 malam. Jam 7 malam. Minggu depan. Yes. Ya. Ke kantor kadang jam 7 malam. Nggak tahu kantornya mungkin kebalikannya, ya mungkin masuk malam ya kan. Nggak masalah, jam 7 malam minggu depan. 2.
Shift malam berarti. My father will have been driving a car go to office at 7 p.m. next week. Jadi Mr. Iqbal bilang ayah saya telah akan artinya ya akan telah gitu ya, akan telah sedang mengemudikan sebuah mobil pergi ke kantor jam 7 malam minggu depan. Miss Diska kira-kira bisa ngasih contoh nggak nomor 3, Miss Diska? Can you give the example for number 3? Miss Diska? Okay. Yes, please. Number 3, Miss Diska. Miss Eka nanti lihat gimana ini maksud kalimatnya, Miss Eka. What is the purpose of the sentence? Oke. Junior first. Yeah. Have been studying. Okay, good. Okay, Miss Diska, please read number 3, please. I will have been studying English at 2 p.m. tomorrow. Okay, good. So what is the meaning of the sentence? What is the meaning, Miss Diska? Yes. Saya akan telah belajar bahasa Inggris. Sedangnya kelewatan. Ya. Saya akan telah sedang belajar Inggris saat jam 2 siang besok. Okay, good, excellent. Ya, saya akan telah sedang belajar bahasa Inggris. Jadi yang menjelaskan dia belum selesai atau masih terjadi. Kalau belum selesai itu artinya berarti masih berlangsung, masih terjadi gitu kan. Ya, itu adalah sedangnya itu. Maka sedangnya nggak boleh kelewatan. Ya, I will have been studying. Ya, saya akan telah sedang belajar bahasa Inggris jam 2 siang besok. Jadi Miss Diska itu besok jam 2 siang akan sedang belajar bahasa Inggris. Jadi masih sedang ya. Akan sedang belajar bahasa Inggris itu artinya akan masih sedang belajar bahasa Inggris. Ya, contohnya ada temen ya kan ngajak makan, ketemuannya besok atau waktunya besok gitu. Miss Diska bilang, I will have been studying English at 2 p.m. tomorrow. Saya akan sedang belajar bahasa Inggris jam 2 siang besok gitu. Akhirnya temennya itu paham, oh jadi besok kamu jam 2 kamu masih belajar bahasa Inggris. Ya masih. Oh selesainya jam berapa kira-kira? Ya hampir jam 3 lah. Kalau besok jam 3 aja gimana kita makan siang atau ketemuan untuk makan? Boleh besok aja jam 3 gitu. Kamu selesai belajar bahasa Inggris gitu. Ya, something like that. Jadi yang dimaksud kalimatnya itu untuk mengungkapkan kejadian yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Gitu. Ya kita sih sering, Miss Diska juga sering menggunakan kata-kata seperti ini. Contohnya Miss Diska mungkin ada janji atau mungkin bikin rencana ya sama teman-teman. Rupanya nggak bisa karena besok ada sesuatu. Besok saya nggak bisa ini besok jam segini saya masih kuliah gitu. masih kuliah gitu. I will have been studying at the university at this time tomorrow. Saya masih sedang kuliah nih besok nih jam segini. Oh gitu iya. Pulangnya jam berapa? Jam 5. Jadi bisa digunakan seperti ini. Okay. So for these sentences, do you have any difficulties, Miss Diska? Do you have any difficulties? Apa ada kesulitan for this?
I think Yes. I don't know about the time signal. Time signal. Yeah. Ya, keterangan waktu. Keterangan waktunya di masa depan, seperti tomorrow, next week. Yang penting dia di masa depan, Miss Diska. Yang penting di sini waktunya, keterangan waktunya adalah di masa yang akan datang. Gitu. Ya, contohnya masa yang akan datang ya besok, nanti, gitu kan. Kemudian 2 hari lagi. Ya, yang penting dia di masa yang akan datang. Kemudian kalau Miss Diska di situ bilang at, ya harus disebutkan jam, ya jamnya. At 2 p.m. tomorrow. Oke, saya paham yang dimaksud keterangan waktunya sama Miss Diska itu maksudnya haruskah keterangan waktunya itu dikasih keterangan jam gitu kan? At 2 p.m. Kemudian at 3 p.m. maksudnya harus disebutkan detailnya gitu kan maksudnya Miss Diska itu. Ya, untuk future perfect continuous ini untuk keterangan waktunya dia harus detail. Ya, harus detail, harus disebutkan jamnya. Ya, contohnya ya at this time tomorrow. Jam saat ini besok. Atau at 2 p.m. at 9 p.m. Jadi harus ada keterangan waktu detail di sini. Jadi nggak bisa kita membuat keterangan waktunya in next week gitu aja, di minggu depan. Ya kalau keterangan waktunya cuma in next week berarti nggak detail, jadi nanti orang bingung gitu. Contohnya Miss Rizka bilang saya akan telah sedang belajar di kampus minggu depan. Minggu depan kan satu hari kan waktunya 24 jam gitu kan, minggu depan. Nah contohnya ini hari Kamis, minggu depan berarti juga hari Kamis. Nah hari Kamis ini kan 24 jam. Nah maksudnya jam berapa Miss Rizka tuh masih belajar di kampus gitu. Jadi harus detail Miss Rizka. Di sini keterangan waktunya harus disebutkan jamnya juga. Oke, sampai Oke, apa ada pertanyaan lagi? What else do you have? Another question? Yes. I don't have question, Mister. Okay, then Miss Eka, do you have another question for this? I don't have question, sir. Okay. I think I understand. Yeah. Yeah, this is important for us because you need to express this when you have any meeting or any agreement with someone, agreement perjanjian, something like that. So you can say like this if you have any agreements with someone else, something like that. Okay, so Miss Eka, if you have any agreement with someone, you can say, for example, oh besok saya akan ada meeting, saya akan masih meeting jam segini. So you can use this. Oh, I'm sorry, sir, I cannot come to your house, or I cannot come to the office tomorrow, or to your office tomorrow because I will have been meeting at this time tomorrow. So your partnership will understand about that. Oh, okay, no problem. If you have, if you will have been meeting at this time tomorrow, it's okay. So after meeting, you can come to our office, something like that. So you can talk with your clients or your partnerships like this. Oke, Miss Eka bisa nggak ngasih contoh satu aja Miss Eka mengenai ini? Ya, kira-kira contohnya seperti apa? Oke, please read Miss Eka. Okay.
I will have been working at this time tomorrow. Yes. What is the purpose of this sentence? What is the meaning, Miss Eka, of this sentence? Kalimat ini. What is the meaning in Indonesian? Saya telah sedang bekerja saat ini Yes, good. saat ini Besok. Ya, saat ini, besok. Artinya jam sekarang ini gitu. Saat ini, besok. Ya. Oke. I will have been working at this time tomorrow. Ya, jadi orang paham. Saya akan sedang bekerja jam segini besok. Ya, contohnya besok ada janji ya kan atau disuruh datang ke tempat saudara atau teman atau klien atau siapa gitu kan. Besok bisa nggak kamu datang jam segini? Kita ada pertemuan jam segini untuk acara kita besok. I am sorry, I will have been working at this time tomorrow. Saya masih sedang bekerja jam segini besok. Oh, oke, no problem. Besok Miss Eka jam segini masih bekerja, artinya belum selesai. I will have been working at this time tomorrow. Oke, jadi seperti itu, something like that. Okay, Mr. Iqbal, do you have any difficult for this? Do you have any question, Mr. Iqbal, for these tenses? Yes. Maybe sama the same sama seperti Miss Diska yang Oke. keterangan waktunya, sir. Keterangan waktunya detail. Keterangan waktunya harus disebutkan jamnya, Mr. Iqbal. Karena di situ keterangan waktunya at 2 p.m. Jadi kalau ada kata at itu harus disebutkan jamnya, harus disebutkan detailnya. Kalau ada kata at itu. Jadi untuk keterangan waktunya untuk future perfect continuous ini detail, Mr. Iqbal. Jadi harus lengkap. Detail itu artinya lengkap. Jadi harus disebutkan jamnya. Kita nggak bisa bilang in next week gitu aja. Ya contohnya I will have been working in next week. Nggak bisa, harus ada jamnya. Karena ini kejadian yang akan sedang dilakukan saat itu. Ya saat itu tuh artinya jam berapa gitu. Jadi harus detail, Mr. Iqbal. Ya kalau nggak ada jamnya bisa, tapi cuma at this time itu aja. At this time ya artinya saat ini gitu. At this time tomorrow ya berarti saat ini besok. At this time next week ya berarti jam saat ini minggu depan. Something like that. Jadi kalau bilang at dalam bahasa Inggris itu harus detail semuanya. Contohnya I am at home ya berarti di rumah gitu. I am at Citata Cafe in Cibinong, Bogor. Ya, nanti teman kita langsung nyari ya Citata Cafe di Cibinong ya, dicari di Citata Cafe langsung ketemu. Kalau dia nanyanya cuma where are you ya kita bisa jawab I am in Bogor, itu aja. Tapi kalau where are you at, kamu sedang di mana posisimu saat ini? I'm at the office, sedang di kantor in Jakarta. Okay, so this is important for us. And Miss Diska, do you have any question again? Miss Diska, do you have? Yes, I think I don't have question, sir. Oke, that's enough. Ya, jadi sebenarnya tenses itu dia itu nggak rumit sih, dia itu nggak susah gitu. Kita melihatnya dari maksudnya, maksud kalimatnya. Jadi kalau kita kan kita sudah mengkaji tenses ini, sudah kita kaji ya kan satu-satu. Sekarang sampai tenses yang ke-12 ya, future perfect continuous ini tenses yang ke-12. Berarti udah lengkap. Nah, ini sudah bisa jadi acuan. Jadi nanti kalau ada kalimat-kalimat gitu, kita bisa melihat oh ini kalimatnya nih, ini present perfect tense atau future perfect continuous ya. Kita bisa memahami kalimatnya. Oh ini kalimatnya seperti ini. Ini future perfect continuous berarti. Ya, jadi tenses itu dalam bahasa Inggris hanya dipakai untuk acuan. Acuan itu jadi kalau kita mau mengungkapkan sesuatu kita bisa memakai ini gitu. Jadi kita nggak bingung. Ya kalau kita nggak tahu kan nanti kita dalam mengungkapkan bahasa Inggris kita bingung gitu.
Gimana ya kalau saya mau bilang besok jam segini saya masih kerja gitu. Jadi kita bingung gimana ini dari bahasa Inggris ya. Besok saya masih kerja jam segini. Bisa juga kita pakai I still working at this time tomorrow. Bisa juga seperti itu. I still working. Tapi kan kadang nggak lengkap gitu kan. Tapi kalau pakai tenses lengkap. Seperti itu. Lebih detail. Oke. Nanti 1 menit lagi zoomnya off. Nanti tolong sambungkan lagi zoomnya, join lagi masuk ke zoom. Kita masih ada 10 menit lah membahas grammar ini, kira-kira 10 menit kita membahas grammar ini karena penting because grammar is important. Okay, Miss Eka, when it's off, when the zoom off, you can please join again for 10 minutes. Yeah, and Miss Tiska also, and Mr. Iqbal. You can join again. As we a little bit discuss. This is your off. Hello, Miss Eka. Yes, hello, Miss Eka. Yes, sir. Oke. Ya, jadi seperti itu tadi penjelasannya, Miss Eka. Just something like that. The explanations. So you can use this in any time if you have any agreements or you have any something actually ya unaffordable yang tidak dijangkau ya unaffordable sesuatu yang artinya nggak bisa dilakukan yang nggak bisa dijangkau gitu ya sesuatu yang tidak memungkinkan or something unimpossible. So you can say with these tenses. Okay, so I will ask to Mr. Iqbal first because the grammar is the most important in English. The most important in English is grammar. Adalah tenses, grammars. Oke, contohnya Mr. Iqbal ini. Mr. Iqbal, saya kasih pertanyaan. Kalau Mr. Iqbal mau bertanya sama seseorang dalam bahasa Inggris ya, mau bertanya seseorang, kamu sudah makan atau belum? Gimana Mr. Iqbal bahasa Inggrisnya? Kamu sudah makan atau belum? Bahasa Inggrisnya gimana? Okay, you can say, you can open your speaker, Mr. Iqbal. Apakah kamu sudah makan? Seperti itu. Gimana bahasa Inggrisnya? Apakah kamu sudah makan? Yes. Apakah kamu sudah makan? Yes. How in English? Yes, I have eaten. Ya, kalimat tanya ya kalimat positifnya I have eaten. Kemudian kalau kalimat tanyanya I have not eaten. kalimat bertanya. Berarti have-nya taruh di depan. Yes. Berarti have I eaten. I-nya diganti you. Kalau bertanya kan I berubah menjadi you gitu kan. Yes. Have you eaten? Have you eaten? Yes.
apakah kamu sudah makan? Ya, gitu. Good. Jadi kalau kita mau bertanya apakah kamu sudah makan, itu menggunakan perfect tense, ya, menggunakan present perfect tense. Have you eaten? Yes, I have eaten. Have you done your work? Apa kamu sudah mengerjakan pekerjaanmu? Yes, I have done my work. Contohnya, no, I haven't done. Saya belum melakukan, belum melaksanakan. Something like that. Oke. Kemudian satu lagi Mr. Iqbal. Kalau Mr. Iqbal ini mau bertanya, pertanyaannya di masa lalu. Pertanyaan di masa lalu. Jadi gini pertanyaannya. Apakah gini aja biar lebih gampang, ini Mr. Iqbal mau bilang saya udah bekerja di Jakarta selama 2 bulan tahun lalu. Saya udah bekerja di Jakarta selama 2 bulan tahun lalu. Gimana itu bahasa Inggrisnya Mr. Iqbal? Saya udah bekerja di Jakarta selama 2 bulan tahun lalu. Kita menggunakan apa ini kira-kira? Menggunakan past tense tapi yang mana gitu? Past tense. Tahun lalu kan past tense kan, berarti kita langsung lihat tensesnya, oh ini past tense. Karena dia bilangnya tahun lalu, berarti ini past tense. Past tense itu kan ada simple, kemudian ada continuous, ada perfect, kemudian perfect continuous. Menggunakan past tense yang apa, Mr. Iqbal? Saya sudah bekerja di Jakarta 2 bulan tahun lalu. Menggunakan yang mana ini, Mr. Iqbal? Yang continuous atau yang perfect? Atau yang perfect continuous? Oke, Mr. Iqbal tahu nggak kira-kira? Kalau nggak tahu saya lempar pertanyaannya, ya. Menggunakan menggunakan apa? Yang continuous ya? Yes, yang continuous. Ya, past continuous tense. Good. Past perfect continuous. Bukan past continuous saja, tapi past perfect continuous. Yes, past perfect continuous tense. Saya sudah bekerja di Jakarta 2 bulan tahun lalu. Berarti I had been working in Jakarta for 2 months last year. Ya, ada kata for 2 months last year, selama 2 bulan ya. For 2 months ya. For di situ artinya selama. For 2 months last year. Berarti I had been working in Jakarta for 2 months last year. Ya, saya telah bekerja di Jakarta selama 2 bulan last year, tahun lalu. Oke, berarti kalau menggunakan kalimat yang ada tempo waktunya, yang ada keterangan waktunya di masa lalu, itu menggunakan past perfect continuous tense ya. Contohnya Miss Diska bilang saya sudah kuliah di Bogor ya selama, ini Miss Diska udah selesai kuliah nih ya. Saya udah kuliah di Bogor selama 1 tahun lalu contohnya. Atau saya sudah yang gampang saja lah, saya sudah training ya kan, saya sudah training di Elite Komputer selama 3 bulan 4 tahun yang lalu. Tapi juga menggunakan past perfect continuous. I had been, berarti kalimatnya I had been training in Elite Computer for 3 months 4 years ago. 4 tahun yang lalu, 4 years ago. Something like that. Oke, sekarang saya tanya. Oke, thank you Mr. Iqbal. Oke, now I will give questions to Miss Diska. Miss Diska, saya mau tanya ini, kalau ada kalimat dalam bahasa Inggris, kan kita sedang pelajari tenses itu. Jadi kita harus tahu kapan atau pada saat apa kita harus menggunakan tenses ini. Gitu. Oke. Ini contohnya kalau kita mau bertanya pertanyaan seperti ini Miss Diska. Di masa lalu juga, tetapi dia kalimatnya seperti ini.
Miss Siska ini bilang ya, saya sedang makan nasi goreng. Saya sedang makan nasi goreng di kafe ketika kamu datang ke rumah saya tadi malam. Gitu. Saya sedang makan nasi goreng di kafe ketika kamu datang ke rumahku tadi malam. Itu kita menggunakan past tense-nya yang mana, Miss Siska? Yang past tense-nya yang mana ya? Kalau ada dua kejadian seperti itu, menggunakan past tense-nya yang mana? Nanti Miss Pas Siska ya, pas pas apa? Pas simple, pas continuous, pas perfect atau pas perfect continuous? perfect nih, Mister. No. Dua kejadian Miss Siska. Kayak yang sebelumnya. Ada dua kejadian. Contohnya kan itu sedang berlangsung kan? Saya sedang makan nasi goreng ketika kamu datang ke rumahku tadi malam. Ya, gimana? Pas continuous, Yes, past continuous tense. Kalimatnya dalam bahasa Inggris gimana Miss Siska? Past continuous. Yang tadi. pas continuous itu Yang tadi, saya sedang makan nasi goreng di kafe ketika kamu datang ke rumahku tadi malam. How in English? I was ya. I was I was eating eating. fries. I was eating. I was eating fried rice Fried when rice. Yes. When you come to my house. come atau came? Came When you came to my house tadi malam. last night. Last night. Oke, good. Ya, jadi kalau kita mau mengungkapkan kalimat yang kita sedang melakukan waktu itu, ya kan, maksudnya ada dua kejadian yang mau kita jelaskan, ya itu menggunakan past continuous. Contohnya ini, I was eating fried rice when you came to my house last night. Jadi ketika ada temannya datang ke rumahnya dia, kita ini sedang makan, ya sedang melakukan sesuatu. Kita sedang makan nasi goreng di cafe. Ya, I was eating fried rice at the cafe when you came to my house last night. Jadi nggak ketemu gitu. Mungkin ada temennya komplain, saya tadi malam udah datang ke rumahmu loh, tapi kamunya nggak ada. Aku ketok-ketok pintu, aku keliling rumah nggak ada orang. Oh, terus Miss Siska bilang ini, I was eating fried rice when you came to my house last night. Oke, satu lagi Miss Siska, satu lagi. Oke. Jadi Miss Siska tandain di situ. Jadi kalau ada mengungkapkan dua kejadian di masa lalu itu menggunakan past continuous ya. Menggunakan past continuous. Oke. Sekarang kalimatnya seperti ini Miss Siska. Saya, ya kan? Saya. Ini kalimatnya bentar. Saya sedang belajar atau saya sedang kuliah di kampus selama 1 tahun sekarang. Saya sedang kuliah di kampus selama 1 tahun sekarang. Itu present apa Miss Siska? Kalau ada kalimat seperti itu, saya sedang kuliah, ya saya sedang kuliah selama 1 tahun sekarang. Maksudnya Miss Siska ini udah kuliah selama 1 tahun, tapi masih kuliah. Belum selesai. Present. No. Saya sedang kuliah selama 1 tahun sekarang. Belum selesai, masih berlangsung. Present continuous. Present perfect telah sedang berlangsung. Present perfect continuous tense ya. Jadi kalimatnya dalam bahasa Inggrisnya gimana? Saya telah sedang belajar di kampus selama 1 tahun sekarang. Gimana Miss Siska dalam bahasa Inggrisnya? I have been belajar di kampus. Studying in college. Good. Selama 1 tahun sekarang. For 1 year. Ya, sekarang. Now. Yes, 1 year now. Ya, I have been studying at the college for 1 year now. Saya telah sedang belajar di college ya, di kampus selama 1 tahun sekarang.
Sehingga orang paham, oh dia itu masih belajar di situ, oh dia udah setahun ya di situ belajar di situ gitu. Di kampus sudah 1 tahun gitu. Ya, jadi menggunakan present perfect continuous. Begitu juga Miss Diska nanti bertanya gitu, Miss Diska nanti bertanya sama orang lain atau sama temen gitu kan. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Gitu. How long have you been living here? Gitu kan. How long have you been living here? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Or how long have you been living in this place? Ya, sudah berapa lama kamu tinggal di tempat ini? Oh, I have been in this place for 2 years now. Saya udah berada di sini selama 2 tahun sekarang. Jadi orang paham, oh dia di sini udah 2 tahun. Gitu. Ya, jadi menggunakan apa Miss Siska? Present perfect continuous. Ya, seperti itu. Miss Siska boleh bilang kuliah college ya, at the university boleh. Jadi college itu artinya perkuliahan ya, college, campus itu sama saja. College ya. Dari kata college artinya orang sering dengar college lah. Sama orang Indonesia dikasih nama kuliah. Dari kata college yang diambil dari kata college. College ya, artinya kuliah gitu. Orang Indonesia tuh simple aja, kuliah. Nanti ditambahin jadi menjadi kuliah. Oke, something like that. Dan kira-kira dari tadi nggak ada yang bingung kan, Miss Diska? Dari apa? Yang kalimat-kalimat tadi, Miss Diska nggak ada yang bingung ya, kira-kira? Enggak, jadi gini ya, Mister, kalau Hmm. misalkan dia masih berjalan sampai sekarang, itu pasti continuous. Kalau sudah dilakukan dan masih berjalan sampai sekarang itu mesti perfect continuous. Tapi kalau sedang terjadi, sedang berlangsung, itu continuous, present continuous yang masih sedang dilakukan. Gitu. Oke, Mister. Ya, contohnya I am studying English now. Ya, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Tapi kalau kalimatnya itu sudah dilakukan di masa lalu, kemudian berlangsung sampai sekarang, itu pasti present perfect continuous. Present perfect continuous. Jadi ada keterangan waktunya ya, for a year, for 2 months, etc, etc dan lain-lain. Oke. Oke, Mister. Oke, terakhir ya, saya kira nggak ada yang bingung. Oke, terakhir saya tanya 2 kalimat untuk Miss Eka. Oke, Miss Eka, I will ask you 2 questions for the tenses. Okay, this is the last one. Okay. Miss Eka, gimana ya jika kalimatnya seperti ini? Dan ini contoh kalimatnya, saya sudah sampai di Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta barusan. Itu kalimat apa, Miss Eka? Saya sudah sampai di Jakarta barusan. Kalimat apa, Miss Eka? Present apa atau tensesnya apa? Saya sudah sampai di Jakarta barusan. Yes. Atau saya barusan sampai di Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta barusan, bisa saja. Seperti itu. Present apa, Miss Eka, kira-kira? Iya. Kok jadi komplain gitu? Ya. Yang sudah dilakukan, Miss Eka. Saya sudah sampai di Jakarta barusan. Simple past ya? No. Maksudnya Miss Eka ini barusan nyampe Jakarta. Jadi Miss Eka itu posisinya masih di Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta barusan, baru saja. Barusan sama baru saja sih sama ya. Saya sudah sampai di Jakarta baru saja. Sudah dilakukan. Itu adalah contoh kalimat perfect, Miss Eka, perfect tense. Present perfect tense, yes. Jadi Miss Eka masih di situ, berarti present, ya kan, masih di Jakarta, gitu kan, ada kata barusan tadi, berarti masih di Jakarta. Berarti I have, coba contohkan kalimatnya Miss Eka. Saya sudah sampai di Jakarta barusan. Saya sudah sampai di Jakarta barusan. Di Jakarta barusan.
Yes, baru saja. Apa ya? I have Right. I have arrived. arrived. Yes, I have arrived. Yes. Jakarta barusan. Arrived Jakarta just now. Kata Just now. Oke. Yes. Barusan. Saya sudah sampai di Jakarta barusan. I have arrived in Jakarta just now. Good. Jadi itu adalah perfect tense. Kalau ada kata barusan, ya itu berarti perfect tense. Baru saja, barusan, perfect tense. Just now. I have just arrived at Jakarta. Saya barusan sampai Jakarta. Kalau just now dia letaknya di belakang. I have arrived at Jakarta just now. Something like that. Okay, one question again, Miss Eka. One question again. Ini kalau Miss Eka, kalimat ini digunakan untuk masa depan sih. Contohnya Miss Eka bilangnya seperti ini. Saya akan saya akan sudah sampai Jakarta jam segini besok. Saya akan sudah sampai Jakarta jam segini besok. Itu kalimat apa, Miss Eka? Saya akan sudah sampai Jakarta jam segini besok. Ada kata akan, ada kata sudah. Saya akan sudah sampai Jakarta jam segini besok. Itu kalimat apa, Miss Eka? Iya. Saya akan sudah sampai Jakarta jam segini besok. Ini yang barusan belajar bukan ya yang future perfect continuous? Ya, tapi dia nggak continuous. Kayaknya Miss Eka belum juga ya ini ya kemarin ya. Kayaknya belum membahas ini deh Miss Eka kayaknya. Waktu itu ketinggalan kan Miss Eka. Ini adalah future perfect. Future perfect tense. Yes, future perfect tense. Yeah. Jadi sudah dilakukan. Jadi I will kalimatnya gimana Miss Eka? Saya akan sudah sampai Jakarta besok. Jadi I will arrive at Jakarta. Yes, jam segini besok. At this time in Jakarta at this time tomorrow. Yes, at this time tomorrow. Good. Yes, I will have arrived in Jakarta at this time tomorrow. Ya, itu adalah future perfect tense. Jadi ada kata will, ada kata have, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga. Ya, ditandain aja yang perfect itu semua kata kerjanya bentuk ketiga. Perfect ya, bentuk ketiga. Tetapi kalau ada kata continuous di situ, kata kerjanya bentuk pertama, kemudian ditambahin in kalau kata kerja. Yes, I will have arrived at Jakarta at this time tomorrow. Ya, jadi kalau Miss Eka mau bilang besok jam segini, saya udah nyampe Jakarta. Kamu udah sampai sini belum besok? Have you arrived here? Will you have arrived here at this time tomorrow? Akankah kamu udah sampai di sini besok jam segini? Yes, I will have arrived there at this time tomorrow. Ya, saya akan udah sampai sana jam segini besok. Something like that. Jadi untuk menyatakan kesudahan tapi di masa yang akan datang. Okay. But I think you understand, Miss Eka. I think you understand because tenses is not so complicated. It's not so complicated actually. Gak begitu rumit. Yeah, but you must understand the purpose of the sentences. Tapi Anda harus paham tentang maksud kalimat-kalimatnya. I think there is no complicated ya, karena tidak terbiasa untuk berlatih setiap hari jadi bingung. Kita kaji ini. Oke, nanti Miss Eka bisa mengkaji tenses ini di rumah kalau ada waktu kosong atau dilihat di Google Dokumen. Miss Eka buka-buka Google Dokumen atau tulis aja di situ kalimat-kalimatnya ini yang sudah kita pelajari itu ya, mulai dari present simple tense sampai future
future perfect continuous yang barusan kita pelajari. Nah, nanti Miss Eka tahu mana yang nggak paham, mana yang paham. Ya, nanti terbiasa Miss Eka. Kita harus sering nulis sih kalau dalam bahasa Inggris. Karena kalau sering nulis atau sering ngetik itu dalam bahasa Inggris, pikiran kita nggak lupa gitu, ingatan kita nggak lupa karena apa yang ditulis di tangan itu teringat di pikiran. Tapi kalau hanya dibaca kita lupa. Miss Eka. Bener sih, cuman kenyataannya setiap hari kan saya pasti pakai tuh, selalu pakai gitu. Cuman karena saya nggak terlalu fokus dengan ini judulnya apa gitu, misalnya ini judulnya pastel, ini video, jadi ya udah berjalan aja gitu kan. Iya sih, ya tapi ini maksudnya apa, judulnya apa ya, kita nggak tahu ya, tapi bisa menggunakannya itu, ya paham. Kayak orang nonton film gitu. Ya, judulnya ini apaan? Pada saat disetelin, oh ini udah nonton gitu, kayak gitu aja sih. Iya paham. Tetapi kalau pada saat ngomong ngerti, Miss Eka langsung bisa menggunakannya gitu kan. Oh ini gitu. Tetapi nggak tahu ini tenses apa ini ya, gitu kadang gitu ya. Oke, sampai kehilangan arah. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau saya kan memang hampir setiap hari pakai gitu kan. Yes. Bukan setiap hari lagi, setiap detik pasti pakai gitu kan. Kan harus di-verify ke email ke wallet gitu kan. Yes, harus pakai gitu. Ketika ditanya ini apa, bingung sendiri gitu. Apa ya maksudnya? Bertanya ini kadang bingung. Yes. Oke, understood ya. Oke, saya juga pernah seperti itu. Yes, ya I had ever been like that. Ya, saya udah pernah seperti itu juga. Ya kadang kita bingung ini apa gitu. Tapi kalau kita kaji kita paham. Ya. Dulu saat saya masih kerja ya seperti Miss Eka itu juga gitu, waktu di luar sana orang langsung pakai aja gitu, jadi nggak tahu nih tenses ini yang apa gitu kan, tapi bisa menggunakannya itu ini gitu ya, karena dari pendengaran tadi, dari kebiasaan sih. Otomatis sih, makanya kayak tadi ditanya itu agak blank gitu kan, apa ya maksudnya gitu kan, karena nggak ini kan maksudnya buat saya baru ya gitu, bukan sesuatu yang pagi kan saya baru belajar, bukan sesuatu yang benar-benar familiar banget tiap hari dengar kan enggak gitu kan, jadi saya harus meraba dulu ini maksudnya gimana, jadi agak konslet gitu. Ya, jadi harus memahami dulu kalimatnya ya, seperti itu, something like that. Iya sih, sebenarnya tenses itu ya itu maksudnya ya sesuai dengan apa-apa yang kita lakukan sehari-hari. Tapi dalam bahasa Inggris itu tenses itu dikelompok-kelompokkan ya. Jadi kejadian-kejadian itu digolongkan sendiri, dikelompokkan serapih itu gitu sampai 12 tenses itu. Jadi serapih itu, jadi dikelompokkan dalam bagiannya masing-masing. Ya kadang di kelompok-kelompokkan itu kalau kita nggak mempelajari, kita nggak memahaminya, kita kadang bingung gitu kan. Seperti itu. Oke, maksudnya itu cukuplah seperti itu. Jadi makanya bahasa Inggris itu orang pada belajar bahasa Inggris itu karena mereka ingin pelajari tenses itu. Kalau kosakata itu sih bisa dihafalin ya kan Miss Eka. Miss Eka ngapal yang kosakata yang 200 saya berikan kemarin aja udah bisa ngomong bahasa Inggris ya, hafal 200 kosakata yang kemarin itu aja gitu kan. Tetapi kita nanti bingung pada saat kita mengungkapkan sesuatu, menggunakan kalimat-kalimatnya gimana gitu. Itu kita harus belajar tenses. Kan ini waktunya gimana, ini gimana lah, itu kita belajar tenses gitu. Jadi yang dipelajari orang-orang India, orang-orang Filipina yang gabung sama kita tuh, orang-orang Bangladesh, orang Afghanistan itu mereka belajarnya ya tenses juga. Kalau dalam bahasa Inggris mereka ngafal kosakatanya, mereka hafalin dalam ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa mereka. Contohnya orang Afghanistan pakai bahasa Pashto, ya mereka terjemahkan dulu ke dalam bahasa Pashto. Oh, dia hafalin 100 kosakata gitu kan. Oh, udah ada beberapa kata yang masuk. Udah dicoba ngomong dalam bahasa Inggris, lah kan dia kan masih bingung-bingung juga. Tapi kalau ada orang ngomong dia paham. Nah, tapi dia pada saat menggunakannya dia bingung gitu kan. Nah, dia belajar tenses ya. Mereka pelajari tenses. Orang-orang India juga pelajari tenses ini. Jadi tenses ini yang dipakai orang untuk apa ya, ibaratnya itu dikuliahkan ya, dibikin bidang studi di mata kuliah
kemudian di kursus-kursus bahasa Inggris ya mereka mempelajari tenses ini gitu. Jadi tenses itu dikelompok-kelompokkan rapih ya. Tapi sebenarnya kembali ke kita sering mempelajari ciri-cirinya, sering latihan di rumah, kita paham nanti oh ini maksudnya ini gitu. Jadi harus sering kita kaji ya bisa di rumah. Something like that. So I think this enough. So if you don't have any questions, I will finish this learning. Saya akan finish this learning. I will close this learning. Okay. So Miss Jiska, do you have any question for this learning? And Mr. Iqbal, I think that's all, Mr. that's it. Itu aja. That's enough. Okay. That's Okay. enough. And Mr. Iqbal, do you have any question? I have no question, sir. Okay, good. And Miss Eka, do you have? Mungkin ya Okay. mungkin saya sih berharapnya Yes. kita banyak. Saya senang sih untuk, saya selalu bilang kalau untuk tentu ini saya lebih suka gitu karena kita lebih sering belajar ini jadi lebih otomatis hafal gitu. Saya tersenang dengan begini jadi ada baca artikel. Yes. Kadang-kadang saya bingung gitu kan, tapi kalau saya ini lebih karena dasar basic banget ya, jadi saya lebih suka ini sama grammars. Oke. Kita bahas tenses, bahas grammars ya. Oke, kita akan sering bahas seperti ini. Ya, I think this is good. This will be nice. Okay, thank you for your opinion, Miss Eka. Masukan opinion. Yes. Dan That's juga good. untuk learning directly itu saya juga suka ada orang luar ya, kayak kemarin tuh siapa tuh yang pas praktek kayak gini tuh, Ahmad atau siapa tuh, Yes. kita banyak komunikasi itu jadi memaksa kita untuk bisa gitu kan, itu bagus sih menurut saya, jadi mau nggak mau kita harus bisa gitu. Iya. Walaupun Oke. Jadi nanti kita bagi kelas-kelasnya, minggu ini pelajari khusus grammars. Kemudian nanti di waktu minggu depan atau berapa minggu lagi kita ada speaking, jadi langsung praktek seperti itu. ya Oke, good. Ya. No problem. Ya, saya akan kelompok-kelompokkan seperti itu. yang untuk kayak Miss Diska atau Mr. Iqbal kan dia mereka memang Oke. kayak saya yang bekerja gini, Iya, benar-benar dibutuhkan. speaking itu kan lebih Yes. ini ya gitu. Saya sih nggak setuju yang kata Burhanuddin bilang saya nggak perlu grammar, itu salah banget sih, salah gitu. Dimanapun kita semua Iya, perlu grammar. Burhanuddin pun juga mau belajar grammar juga, kan dia bilang saya malas kalau belajar grammar, kata Burhanuddin ya. Ya dia malas tapi karena bingung. Jadi grammar itu kadang bikin orang bingung karena nggak dijelaskan secara detail gitu. Seperti Miss Iya, Diska karena- tadi bilang belum selesai di masa yang akan datang. Kadang kita di situ aja udah bingung kok belum selesai di waktu yang akan datang gitu. Iya, karena apa ya, belajar grammar itu nggak cukup hari ini aja. Nah, kayak saya gitu ya, dulu dapat, tapi sekarang karena nggak dipakai-pakai udah bubar gitu, lupa gitu. Nah, mungkin sih itu aja sih inputannya. Okay, thank you Miss Eka for your opinion and your suggestions. Suggestion itu masukan ya, suggestions. Okay, thank you Miss Eka and Miss Diska and also Mr. Iqbal. So we will learn for the next about grammars. We must comprehend. Comprehend itu memahami. We must comprehend about grammars because grammars is really important for us in the future. Kalau Mr. Iqbal jurusan mechanical engineering adalah teknik mesin. Nanti setelah lulus kan jadi insinyur. Pada saat ngomong itu dalam bahasa Inggris ya dia harus detail, menjelaskan produknya, memasarkan produknya dengan bahasa Inggris. Okay, something like that. And Miss Diska Eider dan juga Miss Diska sastra Inggris. Okay, thank you. See you again tomorrow, Miss Diska and Mr. Iqbal. Miss Diska, Miss Eka also.
See you again tomorrow. And Miss Diska, yeah, have a nice day. May Allah bless us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam. Yeah, see you again tomorrow, Miss Eka. Oke.